Tapi kan kayaknya harusnya udah ada ya toolsnya untuk ngelihat. Maksudnya si musisi juga bisa ngelihat decknya online gitu kan? Katanya sih ada. Gue juga belum tahu itu sudah bisa berjalan atau enggak ya. Emang sempat kan zaman dulu kan dirazia kan, karaoke kan? Ya lagu-lagu ini ditarik-tarikin gitu ya. Ini lagu gue nih, lagu artis ini nih ditarik-tarikin kan, sempet dikosongin dari playlist mereka. Karena waktu itu kan pada nggak bayar kan. Iya. Nah, sekarang ini kan karaoke diwajibkan untuk membayar. Nah sebenarnya juga kan bisa buy berapa kali play nih, misalnya lagunya The Massive yang Bunuhku itu berapa kali dinyanyiin sama orang. Sistemnya rada susah ya. Sebenarnya sempat ada sih, sempat ada ya. The Massive sih salah satu lagu wajib sih karaoke sih kalau gue ya. Cinta Ini Membunuhku. Iya tuh. Gue sih kau membuat gue. Kau membuat. Itu Cinta Ini Membunuhku. Oh iya, gua tahu judulnya. Sorry. Tapi gokil ya, dari apa tadi nama studionya? Belewah ya? Belewah. Ke Abbey Road. Yoi. Perjalanannya tuh, ya kan? Banyak musisi tenar, salah satu Udah Beatles ke New tuh. York. Kita salah satu mimpi juga sih bisa masuk ke studio itu ya maksudnya. Abbey Road ada yang analognya masih ada ya? Masih. Studio analognya masih ada ya? Masih. Karena dia juga mereka masih bikin stamper untuk piringan hitam. Piringan hitam. Jadi kalau sebelum diduplicate itu bikinnya juga bisa di sana. Gitu. Kebetulan album The Massive yang baru yang album ke-7 yang Time itu kita lagi bikin lagi Vinilnya produksi ada loh? plat ya. Udah keluar? Lagi bikin. Produksi. Gokil. Nah, sebenarnya kita juga udah produksi plat di album keempat. Hidup Lebih Indah kita udah bikin vinyl juga. Nah, sebenarnya itu kita tuh kayak selalu kita mainstream ya, tapi pergerakan kita tuh selalu nggak mainstream. Karena buat kita kita nggak mau gitu-gitu aja sih. Iya. Gitu. Soalnya kan tiap hari mungkin band baru banyak ya. Banyak. Iya. Nah, berarti lu serangan waktu zamannya Melayu naik ya? Kita ya pas sebelum setelah Kangen Band sama Raja. Raja kan? Kan Kangen Band itu tahun 2006 ya Iya, kalau salah ya. iya. Nah, kita 2008 itu. Memang ada di Era itu. Ada di era itu ya, di era Melayu saat itu ya. Band-band musik pagi. Yoi. Dahsyat Inbox kan. Inbox Pak, inbox dahsyat. Gedong udah ikut tuh, Gedong. Iya. Gedong udah ikut. Gedong. Mana Gedong? Gedong. Krunya. Iya, krunya. Bantu-bantu ya. Iya, sempat. Tapi kan ini teman dari kecil nih Pak ya, Iya. udah kental banget. Sempat ada gesekan-gesekan nggak kira-kira? Nanti yang berita kemarin nih berdua. Itu gimana? Berita kemarin berdua berantem, Mega. Apa yang terjadi? Sebenarnya kita tuh hampir kalau berantem adu argumen itu biasa ya. Tapi memang saat itu kayak entah kenapa ini setan apa yang masuk dalam badan kita itu tiba-tiba kok bisa sampai terjadi di panggung ya. Itu gimana di panggung? List lagu, Sebenarnya gagal jujur list kalau lagu. gua itu tidak bermaksud untuk ngomong yang enggak saat itu. Jadi memang sebenarnya gue tuh menegur dia. Gue udah tahu kita biasa kok salah chord tuh di panggung tuh kayak Ya udah lah ya. udah ya maksudnya itu Ingetin aja. kita jadikan sebuah dinamika aja kan dalam bermusik ya. Kan nggak harus perfect juga kalau main musik kan. Tapi pas itu tuh kayak gue ngebisikin Rai itu bilang, "Woi, salah Rai." Tapi dikira Rai tuh gue marah. Dia kesel. Ngebanting bass nih. Dia dorong gua terus bass. Pengen gua karate lu. Lu gini aja biar kayak aksi panggung cuy. Gini cuma satu. Udah gitu vintage kan. Iya, yoi. Jadi saat itu kayak Enggak gara-gara apa? Rai salah chord nih. ada 2 lagu lah dia tuh salah. Jadi gua negur dia tapi sebenarnya bercanda. Karena kan musik kan lagi kenceng nih. Lagi lagu Semakin ya Raya. Ya, Jadi secara di panggung tuh distorsi kan. Jadi pasti gua nggak bisa ngomong pelan gitu. Nah, gua ngebisikin dia. Salah. Dikira gua marah. Jadi yang gue denger tuh mungkin saat itu apa ya, dia kayak kalimat memaki gitu. Iya. Jadi, Tai lu gitu. Iya, gue pikir ngomong tai Iya, lu gitu iya. kan. Jadi gue salah nangkep. Karena memang
di saat itu frekuensi manggung kita kan lagi padat-padatnya, terus dan pindah-pindah kota iya gitu, jadi memang jadi sensitif kan. Iya. Lagi capek lah Lagi ya. capek. Di mana tuh? Di Lombok. Di Lombok kejadiannya. Terus jadinya pas begitu dia mau tai lu, kaget kan gua. Iya. Ray, lu refleks dong. Refleks Refleks, gua, Padahal gue ngomong tai, padahal gue ngomongnya wah salah lu! Iya. Gitu. Oh tuh lu banting bass refleks tuh. Refleks. Dorong. Oh dorong dia, iya. Terus taruh bassnya, jadi setengah lagu Semakin tuh nggak ada basis. Ya tanpa bass. Lalu gimana tuh? Itu tingkat pinggir aja. Nutupin kekurangan. Iya. Pinggir ke depan sana. Iya. Biar penonton nggak fokus ke Iya. Ke distract gak lo? Ke distract kayak nyanyi? Pasti. Kan pasti. kita Penonton udah itu bingung. kan lagi di tengah Iya. lagu, di tengah lagu dan beatnya kan harus ada bass kan saat itu. Akhirnya Akhirnya kru yang main bass di lagu terakhir, lagu ke-10. Tunggu. Si Semakin tuh lagu keberapa? Lagu ke-9 berarti. Untung aja ya. Iya, untung dikit tuh. Coba kalau lagu ke-5 sih. Bingung tuh kita tuh. Iya. Pas kita juga bingung dah. Berarti pas penonton kaget dong. Dia nih kenapa nih? Ada penonton yang nggak ngeh ya, karena memang kejadiannya cepat kan. Tapi sempat ada kenapa viral karena ada penonton yang naikin di sosmed. Oh. Terus ditangkap sama kalau nggak salah waktu itu Lambe Turah ya, naik Lambe Turah. Terus udah beredar di mana-mana beritanya. Padahal malam itu, nanti cerita loh, yang penyelesaian masalah. Iya. Nih. Gua kan sekamar sama drummer tuh, Wahyu. Nah. Wah, gak bisa begini. Pokoknya harus kita selesaikan. Gitu kan. Apanya nih? Permasalahan ini nggak boleh berlarut-larut. Setelah manggung. Setelah manggung di hotel. Oh lu cabut duluan tuh ya? Cabut duluan. Kan Dibawa Habis itu kan nyampe langsung ganti baju lah ya. Intinya mereka udah siap-siap untuk nyelesain masalah. Iya, begitu kita ngumpul di kamarnya si lu apa? Kamar dia. Kamar Rai. Iya. Begitu kita masuk, mereka udah ketawa-ketawa berdua. Lu nggak tahu? Tapi itu bukan settingan kan, Ji? Enggak. Yang beneran kan? Beneran. Dia sadarnya secepat itu gitu. Orang kita Ngapain jadi marah-marah habis gitu? itu kita makan bareng. Oh iya? Terus di sosmed tuh kayak rame gitu Oh kan. iya. Kita ketawa. Gimana nih rame nih? Udah diemin aja lah. Terus besok paginya semua infotainment, semua acara gosip TV nelpon kita. Dan kita tidak menerima panggilan mereka saat itu. Ada infotainment nungguin di rumah nggak gue temuin. Karena buat kita ini kayaknya nggak penting deh orang tahu. Kita nggak mau digoreng juga gitu loh. Iya betul. Maksudnya Aku ya cuy dihipnotis si Ray. Ya jadi Rian dulu yang pertama mulai ya. Belakangnya BGC. Itu bagus tuh bagus. Kalau gua cipulir. Ya Rian duluan biasanya gua ngapain gitu. Lu nggak terima lah ya tawaran-tawaran itu. Enggak, karena buat kita kayaknya nggak perlu deh dibesar-besarkan maksudnya. Buat apa juga kita harus klarifikasi, kayaknya jadinya norak gitu loh. Ngapain lu, udah kita buktikan dengan karya aja, kita tetap ngeband bareng. Nah, tunggu. Tadi lu ketawa-tawanya bayaannya gimana berdua bayaannya? Ya sampai hotel ya gue gua minta maaf. ya. Kalau ngetok. Ray, lu salah. Lu ngetok dulu. Iya. Gua pas ngetok kabur. Siapa ya? Ada tuh di CCTV tuh. Gini si Ray gini. Udah gitu masuk deh Rian. Udah, Ray, sorry Ray, gue tadi ngomongnya bercanda tuh, gue sambil ketawa. Oh gitu, ya udah akhirnya ya udahlah, beres saat itu juga. Habis itu kita makan bareng keluar. Terus anak-anak Dulunya datang. gimana Ray? Pas dia ngomong gitu. Ya gue coba untuk berpikir waras lah, maksudnya kadar emosinya udah turun lah pas udah sampai hotel gitu. Dan Jadi dia sempat upload di sosmed, iya, dia kesel kan. Gue sempat nulis Oh lu sempet. Sempat. Dan itu di capture sama orang-orang juga. Nulis apa? Apa ya? Megalomaniac. Megalomaniac. Jadi gua di situ jadi ini juga, jadi enemy juga akhirnya. Ternyata Rian nih Kagak, gitu. justru gua juga banyak Serang. diserang sama netizen tuh. Oh iya? Wah, parah deh.
Wah, nggak ada, lu juga nggak ngaruh. Udah masih tetap Kita bahasanya ketawa-tawa di sini. Wah, gimana nih kita mau biasa? Udah nggak usah lah. Iyalah, dimin aja ya berarti ya. Nah, pas di story gitu lu gimana? Lu nulis apaan lu Ray gitu? Ya akhirnya kan langsung dihapus kan. Setelah itu Tapi kan keburu udah ke capture. Udah, itu dapat. dapat lah ya capture. Bahkan saat itu beritanya viewsnya, jadi kan ada postingan waktu itu Jokowi sama Prabowo ya. Oh. Pak Jokowi sama Pak Prabowo lagi Trending lah ya. dampingan kan. Iya. Dampingan di kereta Oh iya di Lebak Bulus ini MRT ya ya. Nah berita itu ngalahin beritanya Pak Jokowi sama Pak Prabowo viewsnya ya. Oh ya? Saat itu makanya waduh ini sih udah jadi berita nasional nih Ray, gimana Ray? Udah kita dimin aja lah gitu. Ya udah kita sambil jalan aja dan biarkan berita itu hilang dengan sendirinya aja. Yang penting kita tetap kompak berlima Iya. gitu. Iya. Yang penting kan hasil akhir daripada Betul. kelihatan baik-baik aja nggak taunya tahu-tahu Iya. bubar. Ada ini nggak sih Ray? Ada kayak kan Rian ngejelasin, maksud gua nggak gitu. Lu masih ada defensifnya, apaan lu sih juga gitu. Gue sih lupa detailnya, cuma ya akhirnya gue nerima gitu. Gue sempat diam dulu, kan gue sempet sosok buka bete gitu kan. Gitu. Terus gue akhirnya mikir, anjing gue udah telanjur nulis status gitu lagi. Ya deh, gue juga sorry deh, gue juga mungkin tadi gue bikin malu lah gitu-gitu lah. Akhirnya Kayak saling udah, inilah, saling minta maaf lah ya kita. saling minta maaf. Karena sebenarnya kan, kita mikir juga sih, maksudnya terlalu banyak orang yang bergantung sama The Massive kan. Kita Iya, ukur kru. kita. Iya. Jadi kayaknya terlalu bodoh lah kalau kita hanya Egois lah, ego iya. gitu, terus ngorbanin yang banyak orang gitu. Jadi ya saat itu juga kita beres, udah. Tapi bukan tanpa impact tuh waktu itu. Itu kita lagi tour sama sebuah brand. Oh iya bener. Oh iya, nak klien sama Ira gimana ya? Kita di-cut. Turnya di-cut. Kita Serius di-cut. lu? Serius. Oh gitu. Iya. Gara-gara kejadian itu. Karena dianggap Padahal bener lu? malam itu kita udah jelasin, kita udah clear masalahnya. Iya. Tapi karena udah jebat. Iya. Kita dianggap merugikan si brand tersebut. Kita nggak usah sebut lah brandnya. Nah, Oh, Toran Penguin nih? Bener nih? Kayak apa? Sepatu apa Bud? adalah terus ya itu ya kita agak shock ya karena kita harus dikurangin banyak titik-titik yang akhirnya kita nggak bisa main. Berapa titik cuy yang hilang cuy? Banyak. 5 ada? Lebih. Waduh. Tapi ya itu 5 konsekuensi. kali 300 juta setitik. Fee The Massive. Iya. aja kan. Konsekuensi yang kita harus terima sih. Iya. Tapi lucunya di ujung-ujung itu dipanggil lagi. Oh iya? Iya bener, lu inget gak? Iya. Dipanggil lagi acara yang itu nerusin. Oh, akhirnya ada lagi. dilengkap, Iya. dilengkap. Dilengkap. Iya, Betul, Udah dilengkap. pasrah aja. Hilangnya berapa titik tuh Biar yang waktu dilengkap? aja yang menjawab lah gitu. Iya 5 lebih katanya. Lebih. 10 kan, 10 lebih lah. Anjir. Jadi kita juga akhirnya kayak pasrah, maksudnya ya udahlah rezeki nggak kemana lah gitu. Ya gitu. Dan ternyata masih ada yang lain-lain juga sih, kayak kita bisa main di acara-acara yang lain. Cuma Nah, lu ngerasa gitu nggak, Ray? Anjing, ibarat kata nih gara-gara gue nih titik hilang nih. Sempet kepikiran gitu, cuma ya gimana ya? Soalnya Mereka nyalain lu nggak? Lu sih lu. gitu. enggak sih. Untuk yang lain santai. Iya, yang lain santai. Saya lagi makan, 5 titik, aduh. Lu juga gitu. Dewasa tuh, dewasa udah damai. Kita ingat awal anak-anak kita gitu, aja. jadi Iya. mungkin anak-anak Jangan akhirnya berhati besar lah gitu. Iya. Oh iya, ini karena cuma salah paham aja gitu. Tinggal kalau kita nggak ada duit waktu, ay, nggak ada duitnya. Ray." Masa kata Wanda penyelesaian gitu. Ingat dulu kita kenal di tukang sayur, bisa gitu. Bisa gitu. Itu maksudnya- pada akhirnya Oh, iya, pada persahabatan akhirnya harus masa ingat kecil. itu. Bener-bener. Pada akhirnya harus ingat itu. Akhirnya memang kita harus tahu dulu kita bagaimana perjuangan Iya. bareng-bareng. Iya. Berarti kalau mau ribut masih kotak ke 1 dari 10, jangan. Iya aja. Iya dulu. Iya. tapi itu jadi pelajaran buat kita juga Pasti, untuk bisa pasti. lebih Aneh-aneh. menahan dan Iya 2019 tuh Jokowi Prabowo. Iya. tapi lucunya gini, ada beberapa anak band bilang, lu kemarin berantem keren tuh kan, keren ya kayak band-band luar katanya. Kayak Liam. Kayak apa? Oasis. Ya, Oasis pernah juga. Terus Ada. Stone Ada, Roses iya. juga pernah tuh Stone berantem Roses, iya. di panggung juga. Iya. Malah digituin. Malah ada yang pukul-pukulan gitu-gitu kan. Biasa kayak gitu sih, biasa. Iya. Kalau dibilang gitu. Rolling Stone juga pernah ya. Gun and Roses juga gitu. Tapi kalau nggak jadi Iya. baikan sih jadi nggak lucu. Kan jadi baikan. Iya. Lu datang udah ketawa tuh mereka.
udah ketawa. Lu rundingin apa itu sama anak-anak, sama Wahyu berarti? Sama Wahyu. Sama Terus Kiki juga. Sama Kiki. Terus kita ngomong manajer pokoknya gitu. Ngomong manajer tuh gue gak banyak ngomong deh, orang udah kelar. Iya. Gue tahu juga mereka dari dulu kan, udah kayak saudara juga yang disifati gimana. Ya udah paham masing-masing gitu, udahlah. Yang penting kita udah beres ya, semua jalan lagi. Makan kita keluar malam itu. Sambil ngeliatin sosmed tuh. Iya, pada ribut semua. Ada beberapa musisi nelfon ya. Gimana? Sampai Mas Dewa Bujana nelfon gua kan jarang-jarang. Oh iya? Paginya, Mas Bud kenapa? Udah nggak apa-apa, tapi udah beres kan? Udah Mas, gue. Banyak tuh musisi-musisi yang nanya-nanya. Kang Samot juga Thomas. iya. Ray, kenapa Ray? Lu mesti sabar ya. Jadi gitu-gitu. Udah kelar. Udah kelar. Oh, tapi banyak yang peduli ternyata ya. Gue juga sama. Kang Arman nelfon gue juga. Satu band Satu berarti. band. Kenapa kita nggak video call sama kita? Ini Samot, ini Bujana, gue Kang Arman yang nelfon gue. Wahyu yang nelfon Budi. Handy. Budi lagi Handy. Malah Budi lagi yang nelfon. Bukan Handy. Oh ya, berarti emang ini banyak yang peduli musisi. Banyak banget. Dulu karena kan emang udah jadi berita di mana-mana saat itu kan. Iya. Dan berita-berita tuh kayak karena kita nggak ada klarifikasi ya, jadi The Massive terancam bubar. Apakah The Massive terancam bubar? Oh, iya. Perseteruan antara. Gitu-gitu Kalau lah. berita mah begitu pasti ya. Dia Digoreng pasti- ya. Digoreng. Tapi itu yang paling parah tuh menurut lu, berantem itu dari berkarirnya The Massive. Dampak yang cukup lebar ya, maksudnya jadi pemberitaan besar ya itu sih. Sebenarnya memang kita juga hampir nggak pernah yang terlalu gimana ya. Ya. Kalau adu argumennya mah biasa dalam band kan. Tapi kalau misalnya yang marah-marah kayak waktu itu tuh di panggung nggak pernah. Nggak pernah. Baru kali itu juga tuh. Baru kali itu. Ya, main ada cerita cuy ya. Iya. Buat anak cucu. Lucu. Jadi lucu-lucuan. Iya. Main ada cerita lah. Walaupun 10 titik hilang ya. Kencing dulu. Kencing mulu nih. Kencing dulu ah. Di sini aja coy sambil ngobrol. Kok ngompol. Oh, Samot telepon nih Samot. Kayaknya Kang Arman juga WhatsApp gua deh. Kumahayan. Gak apa-apa, aman Kang, udah beres. Band-band lain banyak nih. Terus ada cerita soal apa Dewa juga pernah gitu ngelempar apa gitu Mas Dani gitu. Ternyata Ya udah jadi Ari Lasso juga sempat komen gitu. Ternyata udah biasa, ternyata band-band zaman dulu tuh berantem tuh biasa. bedanya mungkin Kita media. eranya Bedanya kita ada di era sosmed kan. Era Jadi sosmed apa-apa nih. Viralnya cepet. Padahal kalau band legend tuh biasa berantem. Iya, Di iya, panggung apa segala biasa banget. Iya sih ya. ada yang pernah dengar ada yang nimpuk penonton pakai tamborin. Oh iya. Wah, kayak gitu. Karena nggak ada sosmed jadinya Ya kan dulu udah, kan ya lewat udah, aja. iya. Bim Bim juga kemarin marah-marah tuh kan. Di Bim sama Slankers. Ya. Yang Oh, rusuh. Iya, yang stankernya rusuk kenapa? Berantem. Lu belum lihat emang? Udah lihat tuh. Oh, itu video baru ya? Cuma angle paling bagus dari TV One, dari kameranya dia. Kalau yang viral kan orang. TV One di atas panggung. Oh ya? Jadi bibirnya selfie gini. Jadi lu ya. Jangan masa gitu. Nggak pakai drone sih. Hindarin jadi ya Anda gitu. Itu tumpah. Kalau latihan pernah nggak lo berantem? Latihan kayak gitu? Cabut tiba-tiba. Nggak mau latihan lah. Sebetulnya kalau latihan sama rekaman paling kita cuma kayak ya perdebatan biasa, perdebatan kecil lah, nggak yang sampai baper-baperan gitu. Iya. Kita kalau latihan sih ngomong goblok lu tuh biasa aja. Iya, biasa aja. Oh iya kayak temen nih. Kayak temen aja latihan kan? Goblok, biasa. Iya. Sibuk sendiri. Nggak bisa. Sibuk sendiri. Parah banget. Gitu apa sih? Apa? Apa itu? Botol. Amer. Red wine. Dia doyan deh. Dia minum whisky apa segala macam kagak mabuk. Mesti ginian deh. Oh iya? Iya. Kok whisky apa-apa kagak apa-apa mesti ginian deh. Sama Ibon dua lah. Emang harus lokal. Ditetesin itu nggak buat mata. Iya. Gue udah nggak tahap itu, Ray. Langsung dari tetes matanya langsung gitu. Nggak tetes-tetesin lagi. Ya, tapi kalau manggung, Vi bagi rata.
bagi rata. Iya. Enak tuh dengerin. Harus begitu. Dia maunya lu yang Yang paling tinggi. banyak nggak boleh. Iya, kalau bagi di rata band dong. tentang vokalis nggak boleh. Dia vokalis dia. Gue vokalis dulu, iya. Maunya 90% gue ya gitu. Kagak anjing. Di Mercury loh. 10% bagi-bagi. Iya. Kalau lagu yang paling sering nyiptain lo, Yan? Ya masih sekarang, sampai sekarang masih. Jadi sebenarnya kalau kita tuh kayak punya petugas masing-masing gitu loh. Sibuk sendiri. Jadi kayak ya Rama juga bikin lagu juga. Tapi kayak kita tuh sudah tahu apa tugas kita di dalam band, karena gini, kita sekarang ini bukan hanya sekedar sebuah band ya, tapi udah jadi perusahaan juga kan. Jadi kita memang Job desk-nya masing-masing ada ya, tuh. jadi kita udah bikin perusahaan bareng juga, terus memang tujuan kita kan memang pengen istilahnya ya udah bukan band cuma band-bandan doang. Bener. Bukan bercandaan, tapi emang udah jadi profesional kan. Jadi emang kita benar-benar sekarang udah mengelola perusahaan ini dengan segala plan kita lah gitu. Karena kalau kita belajar dari banyak musisi yang lain, band-band yang lain, bagus sih berawal dari kekeluargaan, tapi pada akhirnya karena patokan kekeluargaan akhirnya jadi nggak profesional. Ya. Jadi ya dengan kita membuat sebuah perusahaan, kita jadi punya komitmen kan masing-masing. Dan memang sudah menjadi sekarang udah jadi tempat bernaung banyak orang juga gitu. Iya, iya. Tapi kebanyakan awalnya tuh setiap proses buat lagu tuh biasanya ritme dulu atau apa dulu gitu, gimana prosesnya? Kebanyakan ya? Nah, kalau gue nulis lagu sebenarnya Apa banyak dulu? lagu-lagu hits itu justru bareng. Oh bareng. Kayak Jangan Menyerah itu gue bikin bareng. Jadi, maksudnya Silent kali lagi syuting gila ya. not dan notasi dan lirik itu bareng. Oh gitu. Jadi ngumpul ya? Jadi memang ada satu momen yang Ribet. HP baru ya. Jadi dia emang biar dibahas. 14 Pro. Iya, baru. Sombong lagi. Udah, tadi dulu itu lagi jelasin. Iya lu sih. Iya, lu silent dulu. Iya. Gua ngerti. Soalnya gimana sih? Ribet anjing. Gila cuma gini doang gua. Nih. Tuh udah gila. Mana? Ini udah. Ya lu bilang udah ya. Gitu. Padahal belum tuh. Udah. Terus gimana Ya, tuh? kalau lagu sebenarnya ada yang lagu-lagu yang memang barengan notasi dan lirik, tapi ada juga yang memang lagu itu pernah setahun nggak ketemu refnya, itu ya ada, atau bertahun-tahun nggak pernah. Yang paling lama apa Cuy? Lagu Cuy? Sampai tahunan. Ada Rindu Setengah Mati itu setahun. Oh, setahun. Iya, jadi lebih dapat lebih dulu verse-nya, songnya dulu, refnya setahun kemudian. Gitu. Itu pun juga dapatnya dari mimpi. Hah? Oh ya? Jadi gue dapat notasinya di mimpi pas lagi tidur. Anjing kayak togel ya? Kalau tanya nomor. Jadi kebayang notasinya, langsung bangun, akhirnya gue ambil. Ciptain? Gue ambil gitar, langsung gue rekam. Tapi yang paling nyayur lagu Cinta yang Membunuhku. Nah, Nyayur. sebenarnya secara stream memang kalau kita lihat Spotify memang Cinta yang Membunuhku ya. Tapi kalau ngomongin RBT saat itu yang paling banyak itu justru Rindu Setengah Mati. Oh ya? Iya. Mungkin karena lagunya simpel kali ya. Terus Paling- momennya dapat juga pas RBT lagi. Lagi gila-gilanya ya. Lagi-lagi itu. Tapi masih ada RBT sekarang masih ya? Kayak udah mulai enggak lagi deh. Lu kalau nggak salah tuh 12 juta download ya kalau nggak salah. Si Rindu Setengah Anjir. Mati tuh. Tapi kan zaman RBT nggak ada transparansi kan? Aduh. Ya. Ya intinya kita bersyukur. Iya. Sok bijak. Enggak, dia pernah bilang waktu ngobam dulu. Kalau ada transparansi, lu pada bisa beli rumah di Senayan. Tapi mau denger apa? Makanya kan jadi rumah. Kalau itu jadi gedung. 12 juta download lu, Ji. 12 juta download sih. Kalau ya kita hitung, anggap dapat 1.000 aja lah. 1.000 rupiah aja dari 12 juta download. Hitung aja. 1000 kali 12 M. 12 juta. 11 M. enggak dong. Kan tambahin nolnya 3. 120 M. Harus gitu. Iya, 120 M ya. Segitu udah pakai. Ngomongin kasar. Iya. Tuh.
ngomong Itu baru satu lagu. Baru satu lagu. Wah, Makanya. kaya lu harusin nih. Kan kesini naik helikopter tadi dia. Rumahnya pada Senayan semua ini. Gue pakai PJ tadi. Anjing salah gue. Di putusan yang Nah itu hitungan gila aja itu mah. Iya. Tapi kita nggak tahu hitungan yang. tapi kan Tapi kan hitungannya paling murah 1.000 tadi. Paul McCartney aja dari lagu Yesterday cuy. Cucunya sampai kaya dari satu lagu doang tuh. Iya. Ya yang nyetain lagu Feelings kan juga gitu. Iya. Hanya dari satu lagu kayak banget. Kaya banget coy. Ya ini sebenarnya mimpinya Masih kan, Bro? setiap musisi lah. Jadi 12M. jadi 12M. 12M. jadi mimpinya setiap musisi untuk bisa apa Tuh mode hening nyala udah. sejahtera dengan karyanya. Hmm. Ini kan sekarang kita lagi urus semua lah yang orang-orang yang paham itulah. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti kan kayak orang-orang yang ada di parlemen, misalnya musisi-musisi yang di parlemen kayak sekarang siapa? Misalnya Karena udah enggak. udah enggak. Yang sekarang yang maju tuh kayak Badai gitu ya. Ya PSI. Terus siapa lagi? Krisdayanti. Sedayan. Yang musisi ya. Musisi tuh ada Once ya. Once Once PDIP. Melo Guslau. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan para musisi itu ada di parlemen nanti di pemerintahan itu bisa membantu para seniman juga. Balik lagi kayak dulu ya. Iya. Suara lagu Tapi lah. kemarin ini ngomongin Once, perseteruan antara Dhani sama Once kan jadi kayak orang-orang melek nih. Yes. Soal performing right kan. Iya. Akhirnya itu. Maksudnya kan tuh melebar nasional lah ya berita ya. Ya. Oh ternyata banyak orang yang nggak loh. Oh ternyata ada ya performing right ya. Ternyata banyak yang melek gitu kan akhirnya kan. Ya. Makanya gue melihat ini tuh kayak perseteruan Mas Dhani dan Mas Once gitu ya. Gue tidak melihat negatifnya. Iya. Masalahnya bukan, tapi sebenarnya masing-masing punya pemahaman, perspektif sendiri. Tapi di sisi lain juga sebenarnya ini awareness juga buat para user ya, para pengguna lagu untuk bahwa sebenarnya tuh ada haknya pencipta lagu loh di situ. Karena banyak sekali misalnya ya kafe-kafe yang muter lagu musisi-musisi tapi mereka nggak bayar performing rights misalnya. Kayak LMK itu masih banyak, bahkan event-event acara-acara pun juga masih banyak yang belum. Iya. Tapi yang diwajibin bayar tuh sebenarnya bukan yang ngebawain ya kan, CEO-nya kan. Penyelenggara Penyelenggara kan, iya. Jadi sebenarnya di undang-undang tuh ada nggak salah tuh 2% dari kalau misalnya ini penjualan tiket gitu, misalnya kalau festival ya gitu. Nah banyak pertanyaan orang awam adalah seberapa transparan ini LMKM ke musisinya, gitu kan? Sebenarnya sekarang ini kan kita lagi menunggu ada sistem yang bisa bikin transparan. Maksudnya gini, Misalnya decknya lu juga lihat gitu sekarang ya? ini kan hanya by demand kan. Nah. Jadi kayak misalnya orang taunya The Massive itu lagunya di mana-mana. Ya udah berarti lu dapat banyak. Jadi bukan by data. Berapa lagu itu diputar, Yeah. berapa kali lagu itu diputar. Atau misalnya di karaoke berapa kali lagu itu dinyanyikan. Nah, itu yang sampai sekarang kita masih belum ada sistemnya. Susah ya. Mungkin ada, tapi kan birokrasi untuk bisa membuat sistem itu berjalan di sini kan juga nggak gampang kan di sini. Tapi kan kayaknya harusnya udah ada ya toolsnya untuk ngelihat. Maksudnya si musisi juga bisa ngelihat decknya online Katanya gitu kan? sih ada. Gue juga belum tahu itu sudah bisa berjalan atau enggak ya. Emang sempat kan zaman dulu kan dirazia kan, karaoke kan. Ya lagu-lagu ini ditarik-tarikin gitu ya. Ya ini lagu gue nih, lagu artis ini nih ditarik-tarikin kan, sempet dikosongin dari playlist mereka. Di karaoke. Karena waktu itu kan pada nggak bayar kan. Iya. Nah, sekarang ini kan karaoke diwajibkan untuk membayar. Nah sebenarnya juga kan bisa buy berapa kali play nih. Misalnya lagunya The Massive, Cinta Yang Bunuhku itu berapa kali dinyanyiin sama orang. Sistemnya rada susah ya. kalau Sebenarnya misalnya- sempat ada sih. sempat ada ya. The Massive sih salah satu lagu wajib sih, karaoke sih kalau gue ya. Cinta Ini Membunuhku. Iya tuh. Gue sih kau membuat gue. Kau membuat. Itu Cinta Ini Membunuhku. Oh iya, gua tahu juga. Sorry. Tapi orang lama memang gitu sih. Nyebut judulnya kata pertama. Iya. Kamu membuat. Fatal.
Gue tau kau membuat. Besok kalau di setlist kita tulis sih kau membuat. Iya, jangan diganti Pak. Gua aja ngerubah. Kita ini aja, berarti kalau di setlist kita pakai kata Depan. aja ya. Kuakui. Biar nggak bosan nggak? Iya. Biar bingung. Kuakui bisa, kuakui. Kamu yang kini, Ya kamu yang kiri. tak ada manusia yang terakhir sempurna. Itu juga sih. Mau konser dia mereka nih. Berapa tahun? 20 20 tahun. tahun. 2003, sekarang 2023 berarti 20 tahun. 20 tahun. Nah ini sebenarnya konser tunggal pertama sih. Sepanjang Iya. kita Hampir perak. Hampir perak. Oh, perak kan 25. Ya. Dia hampir perak. Pakai dijelasin. Ya, Biar Kurang spesifik penjabaran lu. kayak ulang tahun Jakarta aja, gue ingetnya itu 25 perak. Kok 25 Bukan 25 tahun, 25 tahun. Jangan konser. udah ratusan umurnya. Indonesia ya, bukan ya? Mereka juga udah Pak gue, mereka kan 45. Itu juga udah banyak. itu udah banyak. Milenium dulu apaan tuh berapa? Tahun 2000. Berapa tahun? Hah? Lama ya? Kacau. Oh, itu 50 tahun deh. Iya, emas itu emas. Iya. Apa 50 tahun? Tahun Ini 2000. dulu sempet gue jadi waktu bukan 17-an deh. Gila, ngomonginnya tahun 2000 loh. Iya loh. Gue di Monas tuh masang petasan zaman dulu. 50 tahun Indonesia merdeka, iya. Vandal Gua ingat. gitu lu petasan. Enggak vandal, kan itu kan udah bagian dari Show. upacara. Bukan upacara ya, apa ya? Bagian dari Pesan kobra. peringatan. Pesan kobra. Oh, Gitu. keras. Cuma ngebentuk per. Ngeganggu. Nyampah doang. Petasannya nggak guna tuh. Nyampah doang, kagak ada guna-gunanya. Terus gimana terus? Iya, terus. Monas terus. Apa ya hubungannya apa ya sama The Massive Iya, nih? hubungannya Oh enggak, apa? Masif kan sekarang udah 20 tahun. Iya. Berarti hampir mendekati ulang tahun Sa- peraknya. Oh, Gitu. gitu. Gini. The Massive 20 tahun. Jadi hampir mendekati tahun 2000 lu main petasan. Enggak, gue itu inget doang masalahnya. Jadi hampir mendekati ulang tahun peraknya. Gokil sih menurut gue. 20 tahun band itu nggak gampang loh. Banyak band yang ganti-ganti personil apa segala macam gitu kalau zaman dulu. Dia berusaha menutupi itu aja dengan kata-kata bijak tuh. Analoginya kayak nggak kena kata-kata bijak nih kemarin. Ini terlalu Apa? ini ya, terlalu gini ya. Ya, bener. Tepatnya di tanggal berapa? Tepatnya? Tempatnya sebenarnya kita di 3 Maret. Ulang tahunnya Rai. Ya, kita bareng. Sama tuh. Kalau Jadi masih dua- pemain sama. Yuk. 20 tahun. Kita kan emang selalu nekat ya. Kayak kemarin 2022, 2022 ya. Kita nekat tour di Amerika kan. Oh iya. Dia ke New York kan? Ya, Sekarang di ini Madison dia. Square kan? West to East kan. Gila. Jadi kita main di LA, main di San Francisco, di Philly, Washington, di Manhattan, di Times Square. Itu adalah buah dari kenekatan kita aja. Enggak yang lo cerita apa kalau lagi latihan apa Ram di bangku ya? Nih. Dia punya kebiasaan gitu dari zaman kita belum punya album apa naik kursi gitu di belewah dulu. Iya. Apa kabar Surabaya? Gitu. Oh iya? Ya kan? Gila nih orang. Tapi kesampaian. Tapi begitu punya album kesampaian Ke Indonesia. Iya. Makassar, Papua segala macam. Begitu udah punya album baru dia naikin mimpinya dia tuh. Latihannya di musika. Iya. Naik kursi juga tetap. Apa kabar London? Oh, keren. Thank you London. Thank you London. Nah, kejadian 2019 kita manggung di London. Iya. Gue bilang thank you London, terus nengok ke Rama. Nah itu ada kayak ada sinyal gitu. Begitu dia ngomong thank you London, gue teringat kata-kata itu. Terus Iya. dia tanpa manggil, dia nengok gue ngeliat Rian itu. Oh pas di London tuh. Di London, kejadian. Makanya ketika kita main di Times Square tuh kayak Times Square. The Massive main di Times Square. Iya. Band dunia udah pernah main semua di situ kan. Iya. Coba di searching aja, maksudnya semua band dunia, band yang besar tuh pernah main di sana. Dan kita terakhir kita main di sana. Jadi makanya kita nggak pernah mau mengecilkan mimpi kita. Pokoknya kita ngomong kayak orang gila aja. Jeplak aja udah. Jeplak aja udah. Karena buat kita itu kayak doa aja. Kan kita ngomong berkali-kali, siapa tahu 1-2 kali kita ngomong Tuhan denger kan. Iya. Langsung di Ijabah. dikabulin dan 20 tahun ini buat kita
bukan usia yang sebentar dan spesial sih. Kan 2 dekade ya. Makanya mimpi kita sebenarnya kita mau main di 20 negara di tahun ini. Gitu. Entah gimana caranya, tapi ya masih alhamdulillah satu persatu dibukain semua ya. Kita akan main di beberapa negara, di Australia juga akan kita main, terus Eropa, di Malaysia, di Eropa juga. Terus mudah-mudahan akan main di Toronto di Kanada, waduh, di Arab. Banyak orang Madura tuh di Toronto. Toronto kayak. Aslinya Ronto. Arab ketemu Ronaldo lu. Ya, karena memang kita mau nonton sekalian. Al-Nassr. Jadi Gila, 20 negara ya. ya kita belum tahu apakah akan berjalan atau tidak, tapi semua itu sudah kita buka, sudah istilahnya udah networking, sudah kita approach semua, dan sudah ada beberapa yang sudah berhasil juga. Gitu. Tapi ya itu nggak ada yang nggak mungkin. Tuh, dengerin. Tuh, makanya kerja keras coy. Benar. Ikhtiar juga Semua jangan itu lupa. berawal dari mimpi, benar. Tapi jangan tidur siang mulu, mimpi. Iya. Kerja keras Lo harus nih. usaha, lo harus kerja keras. Maksudnya komit dengan apa yang lo kerjain gitu. Iya. Kayak dulu dia nge-grab jadi supir Grab. Keluar jam 12, nyampe rumah jam 2. Masa 2 jam doang? Gak boleh, Nggak boleh. rajin dong coy. Harus semangat. Gue 2 ambilan. Gue 2 ambilan dulu. Tapi gue mainnya di ini dul, bukan sembarangan loh. 2 ambilan. Gue 2 ambilan dulu Soekarno Hatta. Iya, Terus main yang ditarif-tarif 250.000, Enggak, gope pulang lah, ngapain? Yang kedua, dapat kan rumahnya di mana? Minang. Minangkabau. Dapat di Gempas mana? Di Pasar Rumput lah ya, Manggarai. Yang datang kan anak SMP banyak. Iya, 9 orang. Tapi lu ngapain sih lu pakai nyewa-nyewa gua? Gak boleh gitu coy. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Itu lu Bos kita dimarahin. Lu ngapain lu sosokan banget Tapi Grab lu? gue ambil dong, tapi gue Di ambil. dalam mobil begini semua. Iya. Di kaca. 9 orang. Kayak film Dono cuy. Yang masuk banyak. Bintang 1 tuh kalau gue jadi itu, abang galak. Enggak galak sebenarnya, gue cuma bercanda tuh. 9 orang billing 12.000. 1.000. Jadi gimana gue? Jemputnya doang jauh. Mobil apa? Avanza sih dulu. Depan 2. 9 pokoknya, anak kecil dulu SMP. Iya, depan 1 apa 2? 1. Belakangnya maaf pepet tuh 44. Gak boleh. Tapi ya nggak apa-apa ya. Akhirnya begitu. Berisik gak dalam? Enggak sih. Enggak. Berisik. Kenapa cuma 2 orderan yang lo ambil? Anak bocah nggak gini, bang, pas lu kok tidur. Nggak ngerjain gitu. Kagak. Kalau misalkan lu nanya kenapa 2 ambilan, gue lebih ke target sebenarnya. Apaan target 2 Kok jam? tarik? Kok banyak? Gopul, gope pulang. Gope pulang. Itu kalau 12.000 sih jauh dari target tuh. Jauh, makanya itu gue kesel di situ. Tapi kan dekat lo bisa pulang lagi, ambil lagi yang lain. Gak mau, maksud gue 2 tarikan udah gitu Ngotot. loh, maksud gue. Atas kerjanya kurang. Rajin dong. Kok atas kerja lu Steve Jobs? Tahu. Pada saat itu loh, maksudnya kan, ya kan? Pada saat itu Nge-grab males-malesan, parah banget. baru-barunya tuh ya, baru-barunya banget ya. 2013 ya, 13-an ya. Iya. Awal-awal banget lah. Mulai ada Grab lah itu ya. Awal banget. Jam 2 pulang yang lo lakukan di rumah adalah Enggak, gue startnya itu jam 4 pagi. Karena gue tahu daerah gue tuh Manggarai, Menteng Atas. Gue tahu tuh orang Rasuna pasti ke bandara. Dan gue nyalain tuh jam 4 pagi. Pasti. Bandara bener aja ketemu tuh. 12.000. kebetulan Anda juga belum tidur ya. Belum. Pada saat itu kan ya habis nonton masa-masa. bola kali ya, habis nonton bola apa ya. Jadi bukan karena rajin bangun pagi, emang belum tidur. Iya. Kayaknya dia habis tahajud atau apa. Oh iya, iya. enggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Jauh dari kata-kata itu jauh. Itu sih zamannya ya gitulah. Berapa kan. lama tuh narik Grab? Kok jadi interview dia? Dan 20 tahun udah masif jadi interview supir Grab. Supir Grab. Sampai mobil ditarik lah. Oh, mobil tarik leasing. Oh iya dari. Karena dia nggak punya gope pulang. Ini patokannya gope pulang, yang penting maksimal 2. Iya. Makanya kalau 12.000 dua 24.000.
Ngambil gope, gila ya. Makanya gue bilang, gue juga berarti nggak cocok nih, gue bilang. Karena ke badan gue juga udah hancur tuh AC. Gue bilang, kalau misalkan gue harus harian. Bukan, nggak ada hubungannya. Maksudnya kalau harian. Karena kan gue malam nggak tidur, gue harus narik pagi. Nah, yang salah lu gak tidurnya bukan AC-nya. Iya, memang gue akuin gue salah. Makanya kan gue juga nggak protes sama si Grab. Kok diproses sama si Grab? Iya, maksudnya kan gue nyalain diri gue sendiri. Oke, gue nggak mampu, udah. Gue pamit. Ini Kata Grab capek lu aja. Katanya juga bodo amat. Oh, di bintang 1 mulu nih katanya. Wah, ini banyak keluhan nih, banyak komplain nih. Tapi orang kayak gini tuh langka loh, mengakui kesalahan. Iya, pada akhirnya bener, ya bener, begitu ya. Udahlah, berarti gue bukan di situ gitu. Tapi ada 2 poin ya. Orang mengakui kesalahan dan harus berubah. Yang belakang agak berat ya. Oh, gitu. Dia ngaku dia salah. Nah, Gue berubah kok. Sampai sekarang. Dunia gue yang dulu. Iya, bener. Iya, berubah dong. Enggak etos kerja. Gue oke kok sekarang mau jam berapa? Kok gak salaman? Kok kayaknya tahu ya? Kenapa masa begini narik Enggak, lagi? kalau zaman sekarang mau kerjanya, gue kan lu lihat sendiri kan. Enggak deh, kalau kerja bagus sekarang deh. Kalau gue Kerja bagus touring deh. apa? Yang sarapan siapa? Gue duluan kan? Gitu patokannya gitu Mas. Iya, dulu lagi. Kita touring dulu sama Riko nih. Iya, iya. Dia sekarang kru event juga Kru dia. event dia. Jadi Kru yang event selalu juga. sarapan pagi di hotel-hotel tuh gue sebenarnya. Karena Suatu kebanggaan tuh kayaknya. Karena belum tidur. bukan sebuah value anjing. Iya Kalau di CV. memang tapi disiplin iya Masa dong. lu tiba-tiba ngelamar di CV-nya paling pagi sarapan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia lagi persiapan Java Jazz nih, nanti ke Iya. Loading panggung ya? Iya, Java aja Star. Oh ini apa? crew event. Production berarti. Iya. Production dia. Production. Yang lakban di gas pernah nggak tuh? Nah ini pakai sepatu gunung. Bener-bener. Di tangan dulu. Di tangan sini. Sama anduk di ikat tuh, anduk di ikat. Hati sini. Temingang, wancoy kru panggung. Dia ngangkat-ngangkat kuat nih, ngangkat-ngangkat rigging sendiri. Dia bangun rigging sendiri kan. serem amat tapi jadi Hercules. Ya kan yang bikin ramadan dia juga. Iya dia juga dia. Lu total tim ada berapa ya? The Massive? Rombongan Kita 16. rombongan 16. 16. Include manajemen tuh. Beda lagi. Enggak, Manajer, manajer 1 ya. asisten. Yang kecelakaan dulu gimana tuh, Ci? Gitu. Gua merian pas di mobil itu. Oh, si mobil lu? Semobil. Di mana? Menuju Banyuwangi ya. Yang kita interview ngobar mukanya melebam. Oh gitu ya? Situ Bondo ya. Iya di daerah Situbondo kita. Lu di mana, Ray? Surabaya ya? Beda mobil. Ada 2 mobil. Oh. Di mobil dia duluan. Nah, kita duluan. Terus mobil kita drivernya tidur. Tidur di mobil, iya, ngantuk gitu. Gua udah feeling tuh. Jam 1 gua udah bilang sama asisten, kayak gua nggak feeling nih sama nih orang. Oh iya? Dan ternyata gua di band tuh sering gitu. Sering kalau gua nggak feeling. Oh, kejadian. Iya. Nah triggernya kemarin tuh pokoknya udah terakhir banget kalau anak-anak bilang, pokoknya kalau si Ramo udah nggak feeling, lu ikutin tuh kata dia. Itu bilang tuh anak-anak begitu semua. Gua udah bilang gitu, kayaknya gua mau tuker deh. Terus pas lagi berhenti jam 1 pada ngopi, kan kita perjalanan malam tuh ke Banyuwangi. Ditawarin sama asisten, lu mau tukeran nggak? Ya bisa deh, gitu. Udah bener, nggak sadar tidur jam 4 pagi tuh nabrak. Iya, pecah. Udah pecah. Lu tidur tuh? Tidur semua kita. Pas tidur. Padahal gua nggak bisa tidur tuh sampai setengah 4. Gara-gara kepikiran aja, nggak tahu kenapa. Kayak mau ada sesuatu. Jam 4. Jam 4 kejadian. Itu untung aja ya nggak ada mobil yang dari arah sini. Berlawanan. Itu sampai ke sana tuh. Jadi mobilnya. nyebrang Nyebrang. Nabrak apa, Ci? tiang. Ada pohon gede. Ininya tiang listrik. Jadi dia kayaknya sih analisa gue sih ngajar pohon gede dulu baru ke tiang listrik itu. Tiang listrik kayak gini, apa ngikutin mobil. Oh iya? Iya, sampai gini. Ini gua dong. Posisi lu dulu kemana? Di dalam mobil? Kanan belakang Supir. driver. Ya. Oke, yang sebelah supir siapa? Sebelah supir Wahyu Si Wahyu. Wah, paling depan dong deh. Iya, paling depan. Pas kejadian tuh, terus yang gua sebut pertama kali gua teriak langsung Wahyu gitu. Gua takut dia mati kan. Iya. Paling depan soalnya dia. Iya, terus Iya, gua nggak apa-apa gitu sambil kesakitan dia kena seat belt. ogok gitu ya. Oh, Iya. itu.
Udah tuh tenang tuh, baru Rian, dia nggak pen, turun. Nggak bisa turun kita, macet pintu tuh. Aduh anjing. Macet. Oleng juga kan. Oleng juga kan, kita juga pusing apa yang terjadi nih gitu Abis kan. bangun nih ya, Iya, mau apa yang tidur. terjadi. Yang gue tahu sih juga sakit tuh, kenapa gitu kan. Dia berdarah. Terus dibukain, pas itu jam-jam orang-orang sholat subuh. Dibukain sama jamaah yang pada mau sholat subuh tuh. Akhirnya turun, gue ngomong, Rian, mata lu tuh, gue ngomong gede banget ya. Terus dia juga ngomong, itu tuh, Ipa, dagu lu robek kan, ini naik kan jahitan. Wih. Jadi kita main foto-fotoan di situ, fotoin. Supirnya gimana supirnya? Supirnya minta maaf tuh gitu ya. Minta maaf. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Dia kan nggak pernah ngomel ya. Iya. Ngomel. Anjing itu. Supirnya, tapi gak kenapa-napa tuh? Nggak kenapa-napa dia Aaron. Justru dianya yang Dianya nggak kenapa, dia aman. Dia aman banget. Makanya kan ada orang ngomong kalau lu mau aman duduk di belakang sopir kan gitu dulu. Jadi kalaupun tiang listrik di depan lo, supir pasti gini banting gitu loh. Makanya selalu sopir tuh di mana-mana aman kalau kecelakaan apapun, kebanyakan. Karena iya logika aja kita yang ketemu di depan pohon, kita yang nyopir, ya kita belokin lah ngebanting. Boleh ngikut? Oh mungkin ada kaki tuh. Tapi nggak semua. Kebanyakan gitu kok. Itu udah umum sih, itu udah. Ada tuh pengetahuan umum gitu tuh. Nah kalau gue kenapa gue kena, makanya tadi gue bilang kayaknya nabrak pertama kali nabrak pohon. Jadi kaca gue tuh pecah. Pecah semua. Sini, gue nih kena kaca. Oh samping ya? Iya samping. Yang kaca ini nih gini. Apa kaca itu sampai masuk ke dalam gitu. Gitu. Begitu pas udah bisa mikir ya. Gue kenapaan sampai robek gitu. Nah terus dikerubungin tuh orang-orang tuh. Ame. Kerubungin. Makanya terus kita dikasih minum ya, kasih minum, bawain aqua. Bawa es batu itu kan soalnya nutupin ini kan robek. Pada ngeh tuh udah masif gak? Enggak akhirnya. Enggak kira. Wih. Dibawain kopi, dibawain kue, Bawain makanan gitu sama dia. Akhirnya kita langsung ke rumah sakit terdekat ya. Dan malamnya tetap manggung lagi kita. Iya lanjut deh. Dengan wajah lebam gitu ya. Lu udah jahit tuh? Sekarang udah. Enggak, Sana emang gitu? langsung dari sana. Iya. Oh pas panggung udah jahit? Udah jahit. Udah. Masih ada talinya berarti. Ditutup apa? Perban? Bawaan apa segala macam. Cuma 3 lagu tapi ya kita sempat. Nyutan. Kaki juga biru kan sini. Nggak kayaknya kena apa sih? Dashboard. Iya. Ganti mobil dong berarti lanjutnya. Ganti mobil. Nah, Dijemput. Akhirnya kita naik pulangnya naik pesawat ya. Pulangnya naik pesawat. Dari Banyuwangi langsung. Sebenarnya biasanya kan kita langsung ke sana, karena kan di sana ada pesawat. Cuma karena kita main dulu tuh malamnya di Bekasi, sorenya di Bekasi, pesawat malam ke Surabaya baru. Nah, tapi dari situ kita belajar juga akhirnya kita memperketat riders. Jadi kalau di atas perjalanan 2 jam kita harus pakai patwal, udah pasti. Harus konvoy. Jadi kita dikawal. Iyalah. Jadi memang sebenarnya banyak pelajaran lah kejadian kemarin. Dari riders juga kita minta yang lebih nyaman buat kita lah gitu. Tapi gimana tuh cuy? Maksain aja gitu karena nggak enak sama fans tuh kali ya? Ya karena Sebenarnya udah panitia udah bilang kalau nggak manggung Nggak apa-apa ya gitu? Cuma kita kasihan tuh kan tiketing ya, udah beli tiket udah. Oh sold out, iya. Kita, wah nggak enak lah, udahlah. Si Rian bilang, lu bisa nyanyi ya bisa. Ya udah siapin gua kursi aja deh, gitu. Akhirnya kayak gua pakai kursi, kalau capek duduk gitu. Cuma berapa lagu kita gitu? 4 atau 3 ya? 4 lagu deh. Pada enggak kan tapi kan lu pada habis kecelakaan kan? Tahu banget. Soal berita kan tuh? Langsung berita, masuk berita juga kan. Keren ya, profesional. Iya. Biar nggak kecewa lah ya. Ya itu maksudnya, ya musik itu bisa sehebat itu ya buat kami ya, buat kita ya. Kayak apa? Ngasih kekuatan aja. Energi. Energi. Energi bener. Kalau misalnya kita ngomongin Hancur mah hancur. sanggup atau nggak sanggup. Nggak akan sanggup itu. Kalau Anda di situasi itu pulang. Rebahan di sawah, rebahan di sawah gitu. Gak tahu, dia bilang gak tahu. Ngaku. Nggak tergantung. Angka kan. Kalau misalkan gue udah segede Demasif, mah gue manggung. Karena udah banyak orang yang nungguin kita gitu loh. Bener. Kalau misalkan kita nggak sama sekali kan jadinya ya gimana juga. Setuju. Nggak mau ngecewain orang lain. Lebih tepatnya jadi ilmu hidup aja. Jadi nggak mau ngecewain orang lain.
sebisa mungkin kita harus buat orang lain bahagia dari kita gitu aja sih menurut gue. Kan dia juga akhirnya bahagia juga. Iya benar, makanya gue ada setuju banget. penonton. Senang banget gue maksudnya. Wah, gokil sih. Terus lu gimana tuh, Ray? Tahu anak-anak kecelakaan? Oh panik. Jadi kita kan duluan dan kita udah mau sampai sebetulnya. Balik lagi. Jadi karena wah gimana nih anak-anak kecelakaan. Wih puter balik. Terus langsung manajer kita kan di situ di mobil yang sama gua. Terus dia bilang, ntar kalau kita balik lagi takutnya mobilnya nggak muat. Jadi mendingan kalian turun terus dia dijemput mobil yang dari sana. Ya. Terus mobil yang ini baru buat Nungguin di rumah sakit lah ya. Iya, nungguin di sana. Enggak, dia ke hotel langsung. Ke hotel. Buat jemput anak-anak yang lain gitu mobilnya. Iya. Udah nungguin grup aja. Kiki sama lu? Iya, Kiki sama gua. Kiki, gua, keyboardis sama manajer di situ. Udah nungguin kabar dari grup aja. Gimana fotoin dong kondisinya gimana gitu-gitu lah. Lumayan panik juga tuh. Serem. Udah sampai hotel tuh lu? Udah sampai hotel. Itu lokasi itu setengah jam lagi sampai hotel. Udah deket. Mau nyampe. Ngantuk tuh supir. Jelas. Situ Bondo. Dan ternyata emang banyak kejadian juga di situ, banyak Kecelakaan. Oh, riders diperketat tuh. Habis itu Iya. perketat. Lu riders manggung apa nih? The Massive riders manggung. Nggak ribet kita mah. Makanan enggak bukan alat ya. Makanan Bukan ya produksi lah. Snack standar sih. buah-buahan. Iya. Ada cooler box di belakang. Kopi pasti. Iya. Kita lebih cerewet sama Ya. kendaraan sekarang. Yakult, Oh iya. Iya, lebih cerewet. Yakult juga. susu. Susu juga ada. Buah ada dong. Buah Wah, ada. Oksigen ada. oksigen nggak ada, Bang. ada. Sekarang ada. Anduk pasti. Anduk pasti. Tapi yang pas acaranya slang yang gue bikin itu tuh gokil juga tuh, sempet nyari apa ya? Bajigur. Wah gokil juga zaman sekarang nyari bajigur di mana? Mas Bimbo minta itu. Soalnya sehat ya, riders ya soalnya. Iya, bajigur dia mintanya. Di Senayan acara. Bajigur di mana ya? Kalau bisa acara di Depok masih ketemu lah tuh ya paling ya bajigur ya. Komplain aja lu. Ini di Komplain. mungkin. Oh, berarti Bim. Maksudnya apa? Pak Bim gitu. Pak Bimbi. Pak Bim. Branding juga Tapi komplain akhirnya branding. diganti sama apa gitu. Iya. Bajigur dia mintanya. Gue kayak minum apa aja ya? Padahal air putih doang ya. Iya. Tapi sekarang kan lika-likunya banyak dia. The Massive 20 tahun udah the best lah. Mau gelar konser tanggal berapa sih? 1 Juli. 1 Juli. Ini juga dapat momen juga kemarin tuh. Jadi Coldplay. Coldplay kan banyak orang yang banyak event-event yang terdampak Coldplay ya, karena kayak penjualan jadi stuck. Karena kan orang fokusnya di Coldplay semua kan. Ini blessingnya adalah ternyata ketika orang beli tiket Coldplay salah masuk ke link ke konser The Massive. Kok bisa? Nah itu Ada dia. di Twitter coy. Iya. Ada cewek ya. Iya, satu cewek. Itu sampai pas gue lihat hampir 60.000. Itu kita pas baru nyampe Johor Baru waktu itu ya. Berarti link itu dimasukin 60.000 orang gitu? Iya, untuk beli Coldplay sebenarnya. Wah gokil Bukan juga ya. nyasar. Kok bisa ya? Tapi jadi sebenarnya memang kita kan belum ada kayak visit media ataupun untuk memberitakan kita Mau konser. konser. Ya. Karena kita hanya lewat si Instagram doang. Jadi memang pure dari Instagram kita aja. Terus entah kenapa kok ada momen itu, nggak taunya banyak orang yang baru ngeh kalau The Massive tuh mau konser. Jadi gara-gara nyasar, mereka tahu The Massive mau konser karena mereka desperate sama nggak dapat tiket Coldplay, akhirnya beli tiket The Massive. Dan orang yang mengupload pertama kali yang ada di Twitter itu gua balas dan gue bilang buat kamu boleh ke backstage foto sama The Massive. Wih. Karena dia yang pertama kali bikin rame kan. Iya, terus dia gimana? Ya akhirnya dia akhirnya beli tiket The Massive. Padahal dia marah-marah awal ya kan. Iya. Marah-marah karena tiba-tiba ternyata malah masuk di linknya konser The Massive. Oh, backstage ntar ada nih dia nih backstage Nanti dia nih. akan kita undang untuk bisa ketemu sama kita. Tapi aku ajak 3 orang ya, Kak. Tapi aku bertiga ya. Boleh, silakan. Iya. Ya karena dia juga kan jadi rame dan jadi pemberitaan juga di mana-mana. Ya, beritanya gitu, salah
fans Coldplay salah masuk link ke konser The Massive. Jadi impact yang bagus dong buat lu. Bagus banget dan sekarang gara-gara itu sekarang udah hampir sold out tiketnya. Anjir. Tinggal Ini festival. posting mulu sama dia di Instagram juga, di feed kan. Ini udah laku sekian. Sekarang udah tinggal dikit festivalnya. Udih, gara-gara nyasar. Karena kan pada ketar-ketir nih event-event lain gara-gara Coldplay ya. Iya. Gue ngeri gak laku nih. Banyak kayak ini kok. Gue juga dapat laporan benar-benar stuck penjualan tiket. Gara-gara Coldplay kemarin. Jadi orang fokusnya di war Coldplay kan waktu itu. Tapi yang si BTMH apa ya? BMTH ya apa? Bring Me The Horizon? Iya, itu kan di bulan yang sama ya sama Coldplay ya? Kalau nggak salah ya? Nggak tahu. Kalau nggak salah sih iya. Tapi itu, Amperian ngomong gini, kamu boleh ke belakang panggung, backstage, jadi kru panggung. Sangat bukan. Suruh kerja. Kamu jadi LO ya. Karena kamu ngupload, kamu ke backstage, kamu jadi Saudi. Karena kamu ke FOH ya. Dia pakai ikat kepala yang center. Sama sarung tangan sebelah kanan. Kamu jadi Saudi kita. Malah justru suruh kerja. Disuruh jadi kerja. Suruh kerja. Tapi kalau fans malah demen dul. Malah demen. Iya kagak kerja juga coy. Masa suruh ngangkat-ngangkat Pak? Oh nggak ngangkat. Maksudnya minimal nempelin setlist gitu. Ya pada demen lah. Orang kan yang kalau gue lihat ya, kalau misalkan teman-teman gue datang konser apa yang band yang dia suka, mereka pada ngumpulin set apa tulisan yang lagu-lagu itu iya pada demen. Begitu dia punya itu dia posting tuh. Ya benar. Ternyata. Kemarin juga gue gitu. Iya kan? Di Medan. Setlistnya band yang dia suka diposting. Dan kita nanti spesialnya adalah kita akan bawain sekitar 25 lagu lebih. Anjir. Gokil. Featuring juga ya? Ada featuring juga beberapa lagu. Iya. Langsung 25 apa enggak? Ada jeda. Jedanya dikit doang sih. Tapi pokoknya Total 25 ya? 25 atau lebih. Yang di Jakarta ya. Jadi dulu Iya, ngatur stamina gimana 25 lagu ya? Ya sekarang lagi mulai jogging. Latihan terus juga. Kan kita latihan juga, jogging, lari, main bola untuk jaga. Karena yang kita kan besok berangkat ke KL kan. Itu kita 2 hari show-nya. Kebetulan hari pertama sold out. Yang keduanya juga sebentar lagi sold out juga. Jadi itu 1 hari 25 lagu. Buset. Mau pulang aku 2 hari lu? Nggak kelingan lu? Ya paling ya istirahat aja untuk 25 lagu dengan lagu-lagu The Massive yang 3-4 menit. Buset, lumayan banget tuh. Iya. Ditambah ada aransemen-aransemen yang beda kan. Iya itu dia. Satu lagu bisa ada yang 8 menit, ada 5 menit. tuh. Gak kuat lu, masih gak kuat lu. Tapi memang gua juga Iya. tidak minum dingin. Oh. Nggak makan gorengan yang Ngeri. Wow. Perbandingannya. Bisa tiket berapa ya? Kira-kira masih bisa beli kan nih? Festival masih. Festival masih ya? Ratusan lah, masih ada ratusan. Tapi udah menipis lah. Berapa sih harganya? Kalau festival? Festival tuh 325.000. Kalau VIP emang dari awal udah Gue kasih link boleh nggak? boleh. Di deskripsi ya? Iya. Jadi festival 325.000, VIP itu 850, tapi udah sold out dari awal. Seating kanan, seating kiri tuh 275. Oh. Yang tribun nih. Udah soal juga Itu tuh? udah sold out. Tinggal Festival doang? Tinggal festival. Yang mau beli linknya di bawah nih. 325.000. Mantap. Ya, tinggal dikit lagi. Kita doain semoga The Massive. Bang Omar sama Bang Riko bisa datang kan? Datang dong. 1 Kapan, Juli kapan? kan? 1 Juli. Oh, 1 Juli bisa. Siap. Datang dong. Iya, mau dong. Nanti Gue di samping Wahyu aja dah duduk ya. Lu beli yang 60 juta aja. Di mana? Lu gua gendong. Dangdut. Kan tiket Coldplay 60 juta. Iya anjing. Gokil ya, itu Bangsat. cuma beda setengah jam loh, jadi 60 juta. Itu di pangku sama Erik Chris Martin. Chris Martin. Iya. Erik Martin mah Mr. Big. Iya. Dah aman. Sip.
parah penutupannya gak ada dia. Yaudah, gak apa-apa. Enggak, tadi ada di sini mau dikasih tiket. Yang dia duduk di sini doang loh. Ya kita Dia gak bisa. Lu dijual lagi sih. Enggak, tadi soalnya pas ngomongin tiket, abang lagi di dalam. iya. Gue sekeluarga Yan. Udah masif banget. Bohong. Tadi judul lagu salah. Gue pernah ngamen dikasih celana blue jeans lagu The Massive ya dulu ya, zaman dulu ya. Tahun 2000 berapa dulu? Kita ngamen 2003 coy. Dia baru lahir. Belum ada. Salah. Mau jilat salah. Mau jilat salah.